Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi berkat di masa sulit. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Saudara, ketika mengalami masalah berat, umumnya kita langsung menyerah pada keadaan. Tidak mau berbuat sesuatu, hanya diam di tempat dan mengasihani diri sendiri. Kita jadi malas berdoa, kita jadi malas memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita malas lagi membaca Alkitab dan tidak bersemangat untuk beribadah. Ini salah besar, saudara. Jika ingin keadaan berubah, kita pun harus berani membuat perubahan di dalam hidup kita. Pada waktu Elia mengalami masalah berat karena sungai Kerit yang mengering, ia mau melangkah menaati perintah Tuhan. Padahal sungai Kerit sudah menjadi zona nyaman baginya. Elia meninggalkan zona nyaman itu dengan perintah Tuhan. Pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Ingin dipulihkan Tuhan, ingin ditolong Tuhan, ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Sesungguhnya Elia punya alasan kuat untuk dia khawatir pergi ke Sarfat, karena Sarfat adalah wilayah Sidon, sedangkan Raja Sidon adalah orang tua Isabel. Saudara, tapi Tuhan justru menyuruh Elia tinggal di Sidon. Kata tinggal berarti berada di tempat itu dalam kurun waktu tertentu, tanpa batas. Jadi meski khawatir, Elia tetap mengikuti kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, meski banyak ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Hari-hari ini banyak orang khawatir, saudaraku, banyak orang takut. Di masa-masa pandemi ini, saudara, krisis ekonomi yang melanda bangsa kita. Kita melihat harga-harga bahan pokok naik, saudara. Ya, kita melihat banyak kenaikan-kenaikan harga-harga, baik itu di pasar, baik itu di segala kebutuhan kita sehari-hari, yang secara otomatis berdampak di dalam setiap pengeluaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kata-kata yang ada di dalam pikiran kita hanyalah tidak mungkin, mustahil, apa bisa. Karena segala sesuatu kita ukur dengan logika kita. Terkadang perintah Tuhan sangat tidak masuk akal. Namun ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan. Terlebih di masa-masa pandemi ini, saudara. Mungkin kita melihat ada saudara kita yang kekurangan, ada saudara kita yang butuh pertolongan, sementara kita sendiri juga dalam kesulitan. Disinilah kita diperhadapkan di dalam kita melakukan firman Tuhan, saudara. Disinilah kita diperhadapkan apakah kita mampu, apakah kita mau melakukan firman Tuhan. Mungkin gak seberapa yang dapat kita bantu, saudara, tapi setidaknya kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita di masa-masa sukar, di masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Saudara, di Sarfat Elia diutus Tuhan untuk menemui janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Meski ia sendiri berada dalam kesulitan, Elia tetap melangkah mengerjakan tugasnya. Bahkan ia mampu menguatkan orang lain dan menjadi saluran berkat, saudara. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Mungkin ada yang Tuhan taruh di hatimu, yang Roh Kudus katakan untuk engkau tolong hari ini. Mungkin Roh Kudus bilang engkau harus membantunya, tapi engkau sendiri dalam kesulitan. Sekarang, saudara,
melangkahlah melakukan firman. Melangkahlah percaya kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang akan berperkara atas hidupmu. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan kesulitanmu. Maka Tuhan pasti menolong kesulitanmu. Ketika dalam kesulitan itu engkau menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan firman Tuhan saudara, seperti Elia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Inilah yang terjadi saudara ketika janda di Sarpat itu membagi sedikit apa yang dia punya untuk hambanya itu Elia. Begitu juga kita hari-hari ini, bagilah walaupun sedikit kepada orang yang membutuhkannya. Maka apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dialami oleh wanita janda di Sarpat ini saudara, tepung di tempayannya tidak habis, maka itu juga akan kau alami. Maka Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam hidup kami bahwa ketika kami masih dalam kesulitan, kami harus tetap menjadi berkat. Kami harus tetap melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan. Sekalipun kami dalam kesulitan, Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan kehendak-Mu, supaya hidup kami melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah sebagai sumber dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.